Mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman, dan balasan Allah. Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas seperti apa sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezalimannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 sampai 92 dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir, Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antaranya kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula Fir'aun merupakan penguasa tirani dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya, disertai ketakutan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Yunus ayat 83. Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun, akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Tafsir At-Tabari. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala mendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki, maka tak sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya, berkat skenario Allah, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul." Quran Surah Al-Qashash ayat 7.
Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya." Quran Surah Yunus ayat 90. Bahkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun karena kekesalannya, malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut, sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman, dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep, satu yang umurnya mencapai 3.500 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.